Hulu ke hilirnya ini banyak sekali. Contoh untuk Panggilan ini ada 1.673, itu yang terdaftar melalui situs PL. Itu artinya akan ada 40.000 minimum spa bagi usaha pelaku di dalamnya karyawannya akan terdaftar. Nah, artinya kita ini merasa ada sesuatu yang akan kita dapatkan, membuat semua ekosistem pariwisata yang ada di Bali ini pasti menderita. Jadi dari itulah gerakan kami bahwa kami melangkah atas nama kebenaran dari semesta merestui dan juga secara konstitusional, secara konstitusi beliau-beliau juga hadir membantu kita. Seperti itu. Kalau menurut Bali Spa Bersatu itu kira-kira idealnya berapa itu ada pajaknya? Karena di Thailand sendiri menurunkan pajak menjadi 5%. Kalau menurut Yes, untuk hiburan mungkin Thailand sendiri menurunkan, tapi hiburan secara keseluruhan. Kalau saya dari Bali Spa Bersatu berharap sama seperti sektor hotel dan restoran. Kalau misalnya mereka 10%, ayo 10% belanja. Apalagi kita ada di kesehatan dan juga secara branding kita ada di permen Parekraf. Secara aktivitas kita ada di Permenkes seperti itu. Jadi mohon nanti kalau misalnya bisa, ya mohon serentak, tidak ada yang 12%, ada yang 15%, ya udah 10% saja diratakan. Karena lucu sekali kalau misalnya hotel dan restoran itu cuma 10%, terus kita sudah tahu, sudah bergerak seperti ini, sudah mengerti para pemangku kebijakan, tapi kita mengambil 15%. Dan justru dari pacuan kuda, terus bioskop itu malah dari maksimal 35 itu turun ke 10%. Seperti itu. Berapa kan asosiasinya? Berapa hotel? Sekarang ada 60 spa yang memang spa, memang ada pengusahanya, ya. Memang spa yang ada pengusahanya yang bergabung, walaupun yang lainnya masih belum tergabung, tapi tentunya nanti melalui gerakan ini seperti apa yang boleh diharapkan, kita akan mengusir spa-spa yang nantinya bisa sama-sama menyuarakan kesetaraan dan keselarasan apa yang menjadi harapan kita. Setelah itu bukan hiburan. Ya, selanjutnya Pak Hidayat dari Tim Legal, kapan didaftarkan dan sudah sampai sejauh mana perjuangannya? Kita sudah daftarkan di Januari 2004. Sudah keluar mohon perkara itu 2019. Jadi kita masih menunggu panggilan sidang untuk sidang sidang pendahuluan. Mudah-mudahan minggu depan ini sudah ada panggilannya, mudah-mudahan. Setelah itu kami proses persidangan. Jadi konsennya yang jelas ya kita pasal 55 ayat 1 dan pasal 58 ayat 2, di mana kita minta agar atas menjual dan sendiri spa itu tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, karena itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, terutama asas keadilan pasal 28 terutama itu. Sebenarnya ada opsi yang mau kalau misalnya pastinya itu setara dengan refleksi dan individual secara perjalanan ada di huruf K seperti itu. Amerikan. Yes, Amerikan. Berapa yakin dari sisi hukum perjuangan dari pihak saya dibatasi ya. Ya, satu pertanyaan lagi. Kalau yakin, kita sangat yakin ya, sangat yakin. Pokoknya sangat yakin. Karena apa? Memang kalau secara regulasi ada undang-undang kesehatan yang mengatur, ada peraturan kesehatan. Kemudian dari segi definisi, seperti tadi saya bilang dari KBBI sendiri jelas itu masuknya kesehatan aktivitas, tidak ada kata-kata hiburan di dalam itu gitu. Yang kedua, jelas perlakuan yang tidak adil di dalam pasal itu sendiri, di mana di dalam huruf K itu disebutkan hiburan itu kan aktivitas dan refleksi. Kalaupun akan dimasukkan dalam hiburan, dalam pengenaan pajak misalnya, seharusnya mandibat atau spa ini ada di huruf K, di mana dengan tarif sebesar 10%. Ya, itu baru berlaku asas keadilan gitu. Nah, ini jelas melanggar asas keadilan kalau menurut saya. Sehingga saya sangat yakin. boleh saya tambahkan dari sisi UMKM.
Karena gini, UMKM itu misalnya saya berjuang perintis Pak dari Buleleng tahun 2010 itu bersama istri saya dengan budget 5 juta. Dalam artian ini kan bisa dibilang izinnya bisa dipanjang saja kena 10%. Tapi kalau misalnya sampai menuju ke sepanya ini hilang, terus ada wellness center yang memang itu modalnya harus besar, itu gapnya terlalu besar. Dari Panti Bijak menuju ke wellness center yang standarisasinya itu pasti dari Menteri Kesehatan modalnya gede. Nah, SEPA inilah ada yang di tengah-tengah sehingga kita mampu sebagai UMKM untuk naik pelan-pelan, step by step menuju apa yang menjadi harapan kita, yaitu memiliki usaha yang sukses seperti itu. Baik, saya kira sudah cukup. Terima kasih banyak Haji Jayeng dan tim legal.